Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sebelum mulai saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair. Selamat merayakan hari raya Idul Adha, dan semoga ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus untuk para sahibul kurban, semoga ibadah kurban panjenengan menjadikan salah satu penyebab jenengan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas pemberiannya kepada saya. Matur suwun. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang sedang haji Bapak siapa kemarin? Yang haji Pak siapa? Pak Narto. Dua orang, satu. Yang pamitan nama saya itu Pak Narto nih. Masya Allah. Ya, semoga hajinya mabrur. Ya, semoga Allah terima haji beliau dan pulang sebagai haji yang mabrur, menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pekan lalu, kita sudah selesai membahas hadis-hadis dalam fikih waris, dalam bab waris. Sekarang kita masuk ke pembahasan fikih nikah. Dan sudah saya kasih muqaddimah sedikit kemarin terkait nikah. Nikah secara syar'i maknanya adalah aqdun yaqtadi ibahatul istimta' bilafdz tazwij au al-inkah. Nikah adalah sebuah akad. Nikah itu akad bukan, Pak? Nikah akad bukan? Ya, buktinya akad apa? Buktinya nikah itu akad. Apa buktinya nikah itu akad apa, Pak? Ada ijab qabul. Ya. Kalau ada kata-kata akad, maka di dalamnya mesti ada ijab dan qabul. Nikah adalah sebuah akad yang mana berkonsekuensi ibahatul istimta'. Diperbolehkannya seseorang melakukan istimta' dengan wanita yang bukan mahramnya, yang dulunya haram menjadi halal. Dan kata-kata ibahatul istimta' itu maksudnya istri bukanlah milik suami. Akad nikah tidak menjadikan istri menjadi milik suami. Berbeda dengan akad jual beli. Jual beli itu kita membeli barang, maka barang tadi menjadi milik si pembeli. Kenapa jadi milik pembeli? Karena misalnya seperti HP ini, saya beli HP, maka HP ini punya saya. Dengan kepemilikan HP ini saya boleh mentransaksikannya sesuka saya. Saya mau jual lagi boleh, mau saya sewakan boleh, mau saya sedekahkan boleh, atau saya hibahkan, saya kasih orang lain juga boleh.
selama itu masih dalam koridor syariat. Mau nggak saya pakai juga boleh. Itu karena milik. Tapi kalau menikah, apakah dengan akad nikah istri jadi milik suami? Apa konsekuensinya kalau istri milik suami? Berarti istri boleh dijual sama suami, istri boleh disewakan sama suami, istri boleh dipinjemin sama suami. Boleh? Nggak boleh. Jadi kata-kata nikah itu akadnya berbeda dengan jual beli. Meskipun sama-sama akad tukar menukar, muawadhah. Kalau jual beli kita kasih apa supaya dapat barang? Kasih uang, dapat barang. Panjenengan kasih duit, dapat kue misalnya. Kasih duit, dapat pulpen. Kasih duit, dapat HP. Itu namanya muawadhah, ada tukar menukar. Begitu pula akad nikah, itu tukar menukar. Hah? Ya Pak, tukar menukar nggak? Kasih apa? Kasih mahar, dapat hak istimta. Nah itu bukan dapat istri, tapi dapat apa? Hak istimta. Dan saya sudah bilang pekan lalu, istimta ada 3. Dengan cara menyentuh, dengan cara berkholwat, berdua-duaan, dan dengan cara melihat. Itu istimta. Dengan lafaz khusus. Nikah itu lafaznya khusus. Apa lafaznya? Al-inkah wa tazwij. Kalau enggak nikah ya zawaj. Makanya kalau nikah, panjenengan dulu nikah ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana dulu Pak? Saya, apa kata wali istri jenengan? Saya nikahkan dan kawinkan, kan begitu? Nah, boleh enggak? Kalau si wali ngomong gini, saya hadiahkan anakku untukmu, boleh? Boleh enggak gitu kata wali? Wahai fulan, wahai Rizki, Muhammad Rizki Pradana Mukhtar bin Effendi Mukhtar, saya hadiahkan putriku untukmu. Boleh enggak? Enggak boleh. Apa maksudnya enggak boleh? Enggak sah akad nikahnya. Kalau akad nikah enggak sah, apa konsekuensinya? Belum jadi suami istri. Kalau belum jadi suami istri, berarti konsekuensinya apa? Enggak boleh berdua-duaan, enggak boleh kholwat, enggak boleh mencium, apalagi masih haram. Boleh nggak ngomong gini ke walinya? Wahai fulan bin fulan, aku jadikan anakku sebagai pendamping hidupmu. Boleh tidak? Nggak boleh juga. Maka lafaz nikah itu jadi sah kalau dengan lafaz nikah atau zawaj atau kawin. Karena kalau panjenengan cek semua orang kawin itu gimana lafaznya? Saya nikahkan dan kawinkan. Nggak ada yang bilang saya hadiahkan putriku untukmu. Nggak ada. Nggak ada. Gitu Pak ya. Nah, itu namanya akad nikah, definisinya. Sebelum kita membahas sebuah fikih, sebuah masalah fikih, kita harus paham dulu definisinya apa. Ini kata kunci. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab fikih para ulama itu selalu yang paling pertama adalah apa definisinya. Misalnya pembahasan fikih jual beli. Pertama, apa itu jual beli? Nah itu. Supaya kita ketika mengkajinya enggak terbang ke sana sini. Membahas fikih kurban, pertanyaannya apa itu kurban dulu? Apa definisi kurban? Nah, itu definisikan dulu. Begitu pula ini kita mau bahas hadis-hadis tentang nikah. Hadisnya lumayan banyak nih. Enggak kayak kemarin fikih waris cuma 4. Nah, sekarang lumayan banyak. Maka kita ketahui dulu apa sih itu akad nikah. Dan sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, hukum menikah apa, Pak? Hukum menikah apa? Hukum asal. Hukum asal sebelum segala sesuatunya adalah mubah. Hukum asalnya mubah karena dia sebuah akad mubah. Tapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi wajib. Tergantung. Ya, tergantung. Oke, sekarang kita baca dulu hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija. Nah, ini hadis populer sekali, betul tidak?
Populer banget, pakai banget. Ya, ini hadis yang sering diucapkan para jomblo. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Kenapa jomblo senang dengar di sini? Karena hadisnya, khitabnya ini hadis ditujukan ke siapa? Syabab. Syabab itu pemuda. Ngomong-ngomong, pemuda itu umur berapa sampai berapa, Pak? Jenengan pemuda bukan? Sudah bukan lagi. Saya juga bukan pemuda di sini. Karena kata mazhab Syafi'i mengatakan pemuda itu dari dia balik sampai usia 30 tahun. Itu pemuda. Ada juga yang mengatakan sampai 40. Tapi kalau saya baca dalam mazhab Syafi'i itu dari dia usia balik pemuda sampai ke 30 tahun. Itu pemuda. Kalau udah 31 ke atas namanya paruh baya. 31, 40, 50 itu paruh baya. Saya berarti masuk paruh baya, Pak. Ya, paruh baya. Panjenengan syuyukh. Kalau bahasa kitanya syuyukh atau sudah lanjut usia. Ya ma'syarasy syabab, Nabi bilang, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah. Ba'ah maknanya adalah nafkah dan mahar. Ya, ada di sini. Atau ba'ah itu mu'natun nikah, biaya nikah, dan itu bisa bentuknya mahar dan juga nafkah. Ya, itu mu'natun nikah. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan di sini bukan kemampuan bisa menjima, bukan, tapi kemampuan nafkah dan juga mahar. Kalau belum bisa beli mahar, berarti hukum nikah buat dia apa? Nggak sampai haram, Pak. Di sini Nabi bilang, barang siapa yang sudah memiliki ba'ah. Ba'ah itu adalah biaya nikah. Mungkin termasuk itu nggak? Nyewa gedung nggak? Termasuk nggak? Kalau mau nyewa gedung, kalau memang wali perempuan minta nikah di gedung misalnya, atau kalau wali perempuan, wis yang penting nikah sederhana nggak apa-apa, di KUA aja cukup. Alhamdulillah. Ya Pak, ya, murah. Yang penting apa? Yang penting sah. Yang itu tuh yang penting sahnya itu. Ya, itu di situ letak mitsaqan ghalidha, itu di situ. Maka barang siapa yang sudah memiliki ba'ah, falyatazawwaj. Di sini kata-kata falyatazawwaj bentuknya salah satu sighatul amr, bentuk perintah dalam usul fikih. Namanya fi'il mudhari yang di depannya ada lam amr. Kayak contohnya gini. Bahasa Arabnya duduk apa, Pak? Duduklah, gitu apa? Duduk bahasa Arabnya kan jalasa. Ya Pak Tri ya, jalasa itu duduk. Kalau duduklah, apa bahasa Arabnya? Ijlis. Ijlis. Itu fi'il amr. Tapi juga bahasanya fal yajlis. Duduk juga bisa pakai bahasa pakai fi'il mudhari yang ada lam amr, fal yajlis. Nah, di sini Nabi katakan fal yatazawwaj. Menikahlah. Maka secara zahirnya hadis, lafaz ini menunjukkan hukum nikah adalah wajib. Tapi sekali lagi, yang namanya menentukan sebuah hukum nggak cukup pakai satu hadis. Buktinya banyak ulama yang nggak menikah ya Pak ya. Berarti ulama itu dosa dong. Ada ulama nggak menikah Pak? Siapa Pak? Terkenal. Panjenengan punya bukunya paling? Imam Nawawi tuh. Umurnya beliau meninggal dunia umur 45 tahun, belum menikah. Rahimahullahu taala. Kemudian kalau tidak salah, seingat saya ada juga, kalau saya tidak keliru, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu belum nikah juga, tidak menikah dengan alasan tertentu mungkin. Makanya ada buku khusus Pak, judulnya
Al-ulama'ul uzzab. Ada tuh. Yang punya HP coba nanti klik. Bahasa Arab al-ulama al-uzzab. Ulama-ulama yang dalam tanda kutip menjomblo. Berarti menikah itu memang hukum asalnya adalah mubah. Di sini memang wajib, tapi ada dalil lain yang membuatnya tidak menjadi wajib. Minimal apa tadi? Sunnah. Ya, kalau ada ketentuan tertentu. Maka gini, hukum menikah sunnah. Pertama mubah, itu hukum asal. Kedua sunnah. Buat siapa sunnah? Buat siapa sunnah? Nih saya jelaskan ya. Hukum menikah sunnah bagi orang yang pengen menikah, punya kemampuan finansial untuk biaya pernikahan, dan dirinya masih merasa aman dari perbuatan zina. Masih merasa aman. Karena mungkin dia tinggal di lingkungan yang baik. Mungkin dia kerja di lingkungan pesantren. Di pesantren ketemunya santri-santri soleh-solehah semua. Atau dia tinggal di pesantren khusus laki-laki semua. Kalau kuliah dia masih bisa menjaga diri. Karena godaan tidak terlalu kuat, maka hukum menikah baginya sunnah. Tadi pengen menikah, dan yang kedua punya ba'ah tadi. Dan masih aman dari jatuh ke dalam perzinahan. Ya. Berarti Pak, kalau orang ini dia pengen menikah dan sudah punya kemampuan untuk menikah, punya ba'ah tadi, dan dirinya khawatir terjatuh ke dalam zina, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Hukumnya menjadi wajib. Mungkin kayak orang kantoran kali ya, yang kerja di kantoran banyak campur baur, kemudian rekan kerjanya cantik-cantik, ya Pak, gajinya udah lumayan, untuk Klaten udah lumayan lah, untuk nyewa rumah udah bisa lah, ya meskipun belum bisa beli rumah, tapi untuk nyewa setahun bisa lah insyaallah. Dan setiap hari kerja ketemunya banyak klien-klien atau banyak rekan kerja yang cantik-cantik. Nah, ini orang matanya lama-kelamaan, iya kasihan, godul basur mulut tiap di kantor, kasihan. Nah, maka orang seperti ini diwajibkan nikah baginya. Bisa menjadi bukan makruh, khilaful afdal. Artinya apa khilaful afdal? Lebih utama nggak usah nikah dulu. Nah itu. Siapa dia? Orang yang pengen menikah tapi belum punya ba'ah. Nah. Pengen nikah? Pengen tat? Sudah punya ba'ah belum? Durung, nah, masih sekolah. Tuh anak-anak sekolah tuh. Ya. Masih minta orang tua. Ya, masih minta orang tua. Ditanya mau nikah enggak? Oh, mau dong, Tat. Mau dong. Sudah punya kemampuan untuk menafkahi? Belum. Maka bagi mereka atau anak kuliahan ya enggak? Anak kuliahan yang masih tiap bulan ditransfer sama bapak ibunya, belum bisa untuk menafkahi anak orang. Kalau belum bisa menafkahi anak orang, solusinya gimana kata Nabi? Kata Nabi, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Nah, orang kayak gini yang disuruh puasa. Pengen menikah tapi belum punya kemampuan, solusinya adalah puasa, bukan pacaran. Puasa. Ya, malah pacaran. Ini penjajaan daripada nanti seperti beli kucing dalam karung katanya. Kata siapa begitu? Kata siapa beli kucing dalam karung? Kalau dalam Islam itu kalau mau kenalan dengan cara ta'aruf namanya. Itu pun tidak berdua-duaan sama walinya. Di rumah orang tuanya, didampingi oleh walinya, enggak berdua-duaan. Dan melihat seperlunya, tujuannya memang pengen menikah, bukan pengen cuci mata. Niatnya beda.
Innamal a'malu binniyah. Jadi solusinya bagi para pemuda yang udah pengen nikah tapi dompet masih tipis, puasa, bukan pacaran. Fa innahu lahu wija. Puasa itu sebagai wija. Apa wija itu? Mampu menahan syahwat. Secara bahasa wija itu seperti dikebiri, menghilangkan syahwat dengan cara dikebiri. Secara bahasa, tapi maksudnya puasa itu sebagai wija, sesuatu yang mampu menahan gejolak syahwat seseorang. Makanya kan Pak, ketika puasa Ramadan kita nggak makan nggak minum hampir 12 jam, itu nafsu syahwat biasanya turun. Karena diantara sebab syahwat itu naik adalah karena sebab makanan. Dengan dia berpuasa itu menekan syahwatnya. Maka suatu kekeliruan, nanti ada pembahasannya. Demi menjaga syahwat, takut jatuh ke dalam zina, dia milih udahlah saya dikebiri aja. Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, dilarang seperti itu. Islam melarang menyakiti tubuh. Tidak boleh. Baik, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Yang pertama adalah hathu syababil qadiri ala mu'natin nikah al-mahr wan nafaqah hathuhu ala nikah li'annahu madhinnatul quwwah wa syiddatus syahwah. Di sini Nabi bilang apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Kenapa Nabi khusus menyebut pemuda di sini, Pak? Memangnya orang yang umur 35 tahun nggak pengen nikah? Kan tadi pemuda, berapa tadi pemuda? Dari usia balik 15 sampai 30 tahun. Kalau ada yang umur 35 belum nikah-nikah. Umur 35, apakah kena hadis ini? Masuk juga. Kenapa Nabi menyebutkan khusus syabab, pemuda, kenapa? Ya, karena pemuda itu adalah umumnya tempat syahwat sedang meledak-ledak. Karena pemuda itu tempat syahwat meledak-ledak. Ada juga orang umur 40 kan pengen nikah lagi, ada nggak Pak? Ada juga. Atau baru nikah, kalau tidak salah Imam Ahmad baru menikah umur 40, kalau saya tidak salah. Umur 40 baru menikah. Iya. Ya, artinya ini secara khusus memang ditujukan kepada para pemuda. Tetapi ini tidak hanya berlaku untuk pemuda. Barang siapa yang pengen menikah dan sudah punya kemampuan, maka dianjurkan menikah. Maksud syabab di sini memang secara umum tidak, memang lafaznya lafaz mudzakkar, tetapi yang dimaksud itu laki-laki dan perempuan. Ya, sebagaimana kalau dalam Quran kita temukan muslimin gitu. Ya, muslimun atau muslimin itu maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Kecuali memang ada ayat tertentu yang menyebutkan laki-laki dan perempuan, mukminin, mukminat, ada yang begitu. Tapi gaya bahasa Arab kalau menyebutkan lafaz jamak seperti mukminun atau syabab, ini jamak. Kalau hanya disebutkan lafaznya mudzakkar, tapi yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Kayak gini Pak, kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya apa? Ya, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, muslimin, titik. Ada nggak muslimatin di situ? Ada nggak lafaz wa muslimatin? Nggak ada. Tapi cuman sampai muslimin. Apakah berarti yang wajib belajar cuman laki-laki, perempuan nggak wajib? Nggak juga. Jadi kata-kata biasanya kalau menyebutkan hanya kata mudzakkar, lafaz mudzakkar itu maksudnya laki-laki dan perempuan.
Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Mukminun. Maksudnya mukminun di sini apa? Laki-laki doang. Muslimat gak beruntung. Qad aflahal mu'minun. Loh, kok cuma mukminun? Tambah dong. Qad aflahal mu'minun wal mu'minat. Enggak gitu. Maksudnya mukminun di sini orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa dianjurkan menikah? Annahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dengan menikah menundukkan pandangan mata. Menundukkan di sini bukan menundukkan gini aja ya Pak ya. Itu menundukkan secara zahir begini. Tapi dengan menikah mata dia lebih terjaga. Dari yang melihat yang haram menjadi melihat yang halal. Kalau dia melihat foto cewek orang lain atau foto cewek bukan mahram baginya, berdosa, tanpa hajat berdosa. Tapi kalau dia melihat wajah istrinya, boleh nggak Pak? Bukan boleh lagi, pahala. Jenengan liatin tuh wajah istri 1 harian penuh, boleh nggak? Pegel tat. Ya. Boleh. Istri lagi masak, lihat, perhatiin gitu. Bikin dia salting. Jadi marahin. Ngapain kok cuma lihat gitu, bantuin masak ya gitu ya. Ya. Aghaddu lil basar, menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Makanya kan ada hadis ya. Kalau saya tidak salah, ketika laki-laki melihat perempuan di luar sana, kemudian bangkit syahwatnya, gimana caranya Pak? Pulang. Pulang cari istri. Kenapa? Karena apa yang ada pada si wanita di luar itu ada juga pada istri kita. Cuman terkadang kok lebih cantik ya. Kenapa? Karena ada setan yang menghiasinya. Aslinya apa yang ada di cewek luar itu semuanya ada pada istri kita. Karena itu wa ahsanu lil farji. Yang ketiga, igra'un man lam yastati' mu'natun nikah bis-shaum li'annahu yudha'ifu syahwah li'anna syahwata takunu minal akli fatarkuhu yudha'ifuha. Anjuran atau perintah bagi orang yang pengen menikah tapi belum punya fulus. Kalau kata orang mafi fulus mamfus kan gitu. Yang nggak punya duit untuk menikah, jangankan untuk pesta nikah, beli mahar aja dia belum mampu karena calon istrinya minta mahar berapa? 10 juta. Gimana ini? Pinjam dulu Pak. Boleh nggak beli mahar ngutang? Boleh, nggak apa-apa, asalkan si calon istri setuju. Ya, nanti pas akan nikah sebutin dengan mas kawin, uang tunai 10 juta, ngutang. Nah itu. Ya ngisi-ngisi nih wae. Ya, daripada malu, udah kerja dulu. Atau kalau ketinggian maharnya 10 juta, solusinya gimana? Cari perempuan lain yang maharnya di bawah 10 juta. Sudah saya bilang tentang kafaah kemarin ya, sepupu. Nah, kalau dunia tidak sekecil daun kelor. Wahai para pria, ketika melamar perempuan idamannya, ternyata maharnya ketinggian dan dia ingin menikah segera, ya nggak usah pusing, cari perempuan lain banyak di muka bumi ini insyaallah, yang mungkin maharnya dia mampu, tapi juga solehahnya sama. Gampang, cari ke pondok pesantren banyak insyaallah Pak ya. Maka bagi yang belum bisa menikah karena tidak punya finansial, solusinya puasa. Rutinkan puasa Senin Kemis.
Kalau masih juga menggebu-gebu caranya, puasa Daud, enggak. Iya, insya Allah tuh langsung turun langsung itu. Karena seminggu bisa 5 kali tuh puasanya itu, atau 3 kali 4 kali. Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa Daud. Perbanyak puasa. Ya. Kalau kata orang sekarang selain berpuasa, kalau nggak sanggup puasa, wah gimana? Soalnya dia suka makan, nggak sanggup puasa, perutnya tuh gampang lapar. Cari aktivitas yang bermanfaat, ya, olahraga, sibukkan diri dengan manfaat, ya. Kerja, jangan terlalu sering bermenung di kamar sendirian, repot. ngarit ya itu cangkul biar energinya itu tersalurkan kemana, ke kerja, kecapek, betul Pak, nari ojek ya, atau apalah, yang penting energinya terbakar untuk hal yang positif. Atau belajar, wah belajar tuh capek Pak, baca buku tuh capek loh Pak. Coba aja panjenengan baca buku setengah jam kuat, mantap. Biasanya kalau setengah jam udah gini kan, ya ngantuk. Atau pagi belajar, menyimak penjelasan guru itu kan butuh otak yang fresh. Saya kalau murojaah malam, murojaah pelajaran malam, habis kerja pagi sampai jam 5 ngajar, malamnya harus murojaah karena besok pagi mau ngajar online. Saya harus belajar dulu. Kalau enggak nanti saya menyampaikan ilmu apa itu? Bisa salah nanti. Maka seorang guru, ini saya sebelum ngajar di sini Pak, saya belajar seharian Pak. Saya baca seharian karena guru itu harus belajar dulu sebelum menyampaikan. Kalau paginya saya ngisi, baru belajar malam habis isya, karena seharian full ngajar, itu mata itu 5 watt Pak. Karena mendengar kajian itu harus paham, karena saya harus ngajarin, maka saya harus paham. Kan lucu, ustadznya pas jelasin, maksudnya apa? Aduh saya juga nggak paham ini. Kalau sedikit satu dua oke lah, ini nggak paham semuanya, ngajar apaan ini? Ya, maka guru tuh belajar dulu. Itu butuh otak yang, makanya saya paling suka murojaah itu kalau pagi-pagi habis bangun tidur subuh. Oh, ini nikmat sekali Pak. Apalagi kalau menghafal juga enak itu. Pagi-pagi habis subuh, sholat subuh, pulang, baca Quran sebentar, langsung belajar. Misalnya itu murojaah, itu lebih fresh karena otak sudah istirahat. Lanjut, hadis yang kedua. Oh iya, tadi kita sudah mubah, sunnah, wajib, makruh. Makruh gimana? Nikah makruh kapan? Khilaful afdal tadi sudah. Makruh itu ada orang nggak pengen nikah atau belum mau nikah, pengen tapi bukan sekarang, masih belum mau nikah, dan dia tidak punya finansial. Udahlah nggak mau nikah dan nggak punya kemampuan, maka hukum menikah bagi dia makruh. Tapi kalau ada orang punya ini, sudah punya kemampuan, kaya, gajinya 2 digit, sudah punya rumah, kendaraan udah punya, tapi ditanya mau nikah nggak? Belum, nanti aja lah. Buat dia menikah apa? Sunnah kalau punya keinginan Pak, punya keinginan dan punya kemampuan, sunnah. Tapi ini nggak ada, masih sibuk ngejar karir dulu, kuliah dulu, saya pengen keliling dunia dulu katanya. Kan ada yang begitu ya, ada yang begitu ya. Atau pokoknya saya nggak akan nikah kecuali setelah lulus doktoral misalnya, ada yang begitu, ada. Tapi dia sudah punya ini, gajinya besar, tapi dia pengen kuliah dulu.
kejar dulu apa namanya karir. Mau nikah tapi entar aja 5 tahun lagi lah misalnya begitu. Maka bagi dia menikah hukumnya apa? Orang begini bisa masuk kategori juga makruh menikah baginya karena nggak punya keinginan. Maka ada yang mengatakan, oh kalau dia memang ingin fokus kuliah dulu, ya sudah, lebih bagus bagi dia apa? Kuliah dulu saja. Karena ditanya mau nikah nggak? Nggak, nanti aja. Nah gitu. Ya, belum ada keinginan. Nah, maka yaudah kamu pengennya apa? Saya mau ngejar karir dulu. Yaudah saya kejar karir dulu. Tapi mbok jangan sampai terlalu lama. Takutnya saking asik ngejar karir umur 50 belum kawin. Repot. Iya. Bagaimana saya bilang kemarin, ngejar karir semakin tinggi karirnya, cowok-cowok semakin serem. Karena yang dihadapinya perempuan berkualitas tinggi, sedangkan dia pas-pasan, repot. Ya gitu. Itu jadi dan haram. Nah, tadi haram kapan, Pak? Hukum menikah haram kalau orang ini niat menikahnya itu orang ini tidak mampu menjalani kewajiban suami istri. Nah, itu bagi dia nikahnya haram. Atau dia nikahnya pengen menyakiti pasangan, maka nikahnya bisa dikategorikan haram. Tapi kalau nikah berniat talak hukumnya apa? Ada orang nikah sengaja nikah tapi ada niat nanti 5 tahun lagi tak ceraikan. dalam hati. Apa hukum nikah begitu? Dia nikah tapi niat dalam hatinya ingin menceraikan. Itu bisa termasuk kategori haram juga karena menyelisihi tujuan utama menikah. Hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi an amalihi fis sir. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata bahwasannya ada sekelompok sahabat Nabi datang ke rumah Aisyah, ya, bertanya perbuatan apa amal Nabi ketika di rumah yang tidak diketahui sahabat di luar. Faqala ba'dhum, setelah mereka mendapati info dari istri Nabi itu begini di rumah, maka mereka seperti terbakar semangatnya. Ya, mereka mengatakan, aina nahnu min Rasulillah wa aina nahnu min Rasulillah. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita dibandingkan Nabi? Nabi aja begitu di rumah, amalannya luar biasa. Padahal beliau telah dijanjikan untuk diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Karena terpecut semangat tadi, mereka melakukan kekeliruan. Qala ba'duhum la atazawwajun nisa. Karena demi bisa mengejar ketakwaannya Nabi, semangatnya itu supaya bisa bertakwa, beribadah, aku tidak akan menikah katanya. Kalau gitu saya nggak mau nikah. Ngapain? Fokus ibadah, bismillah. Karena termotivasi dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, yang kedua bilang apa? La akulul lahma. Saya nggak akan makan daging. Wah, repot ah. Kasihan kurban nanti nggak makannya. La akulul lahma. Saya nggak akan makan daging. Supaya apa? Ya, supaya bisa buat beribadah atau supaya lebih banyak beribadah. Wa qala ba'duhum la anamu ala firash. Yang ketiga ngomong apa? Saya nggak akan tidur semalaman sholat. Masya Allah. Pagi kerja, semalaman sholat, nggak tidur. Kemudian hal itu terdengar sama Nabi SAW. Fahamidallah wa athna alaihi. Maka Nabi berkhutbah. Gara-gara 3 orang ini, Nabi berkhutbah di hadapan orang banyak dan memuji Allah, alhamdulillah, ya, dan memuji Allah azza wa jalla, dan bersabda,
Ma balu aqwamin qalu kadza. Siapa? Kenapa ada yang mengatakan begini begini begini? Yang tadi 3 itu. Lakinni usalli wa anam. Sedangkan aku adalah manusia paling bertakwa. Aku manusia paling beriman dan bertakwa, paling takut kepada Allah. Lakinni usolli wa anam. Meskipun begitu saya sholat dan saya juga tidur. Ngomong-ngomong, Nabi tidurnya berapa kali, Pak? 3 kali. Kapan, Pak? 1 Qailulah, sebelum zuhur. Terus ba'da isya. Nabi segera tidur ba'da isya. Bangun malam, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, Nabi tidur lagi. Sebelum subuh tidur sejenak, antara 10 sampai 15 menit. Nabi, jangan kita, Pak ya. Kita takutnya tidur lagi menjelang subuh bablas, Pak. Bangun-bangun jam 6 pagi. Tahajudnya jalan, subuhnya bablas, repot. Padahal yang wajib kan subuhnya ya. Nabi tidur. Saya sholat, saya tidur. Wa asum wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka. Bahkan Nabi makan daging. Kan udah kita bahas kemarin ya kan? Yang Nabi Muhammad datang ke rumah, ada daging sedang dimasak. Iya kan? Enggak dikasih Nabi. Kata Nabi, "Loh, bukan dalam ada daging ya?" "Oh, itu punya Bariroh." Nabi bilang, "Oh ya, buat Bariroh itu sedekah, buat kita hadiah." Artinya Nabi makan daging. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Pelajaran pertama sebelum kita tutup, Islam itu sangat sesuai dengan fitrah manusia. Islam tidak melarang orang untuk melakukan sesuatu yang dia sukai. Mau makan enak, monggo, Pak. Panjenengan keto neng kene ada bakso mantap ya. Bakso baru buka, maknyus katanya. Jajal. Yang penting punya fulus, Pak. Jajal. Kayaknya di sana ada tengkleng yang enak. Nah, sesekali jajal, makan, ajak istri, anak, boleh. Siapa melarang Islam yang melarang boleh makan enak-enak? Pemborosan yang nggak boleh. Kalau menikmati makanan, ada es krim, pengen es krim, udah ngebet makan es krim, belilah es krim tuh. Nah, apalagi makan daging, rendang enak gitu, saya nggak mau. Ya. Islam melarang sikap ekstrim. Islam itu mu'tadil, pertengahan. Kita disuruh ibadah, bertakwa, tapi juga tidak meninggalkan kelezatan dunia seperti makan enak, tidur, dan juga menikahi wanita. Normal kan? Itulah indahnya Islam. Nggak ada Islam menyuruh kamu kalau mau jadi orang bertakwa, puasa 40 hari 40 malam gak boleh makan selain nasi putih sama air putih. Lemes Pak jadinya, Pak. Aku mau kan, ini lagi kurban daging dong, gak boleh. Pokoknya harus nasi air putih sama nasi putih. Nggak ada Islam begitu. Malah dikritik sama Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya pengen menjadi jomblo seumur hidup. Nggak boleh. Para ulama barusan, mereka bukan berkeinginan, tapi memang hidupnya sibuk dengan ilmu. Akhirnya sebelum sempat menikah sudah meninggal. Beda sama orang, wah saya tidak akan menikah selamanya. Nah, ini berarti keinginan pribadi. Nah, kata-kata faman raghiba an sunnati ini ulama menjelaskan 2. 1, kalau dia meyakini hal itu lebih utama daripada sunnah Nabi, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Kayak misalnya nih, orang-orang yang teriak-teriak vegan itu, makan daging itu adalah kejahatan, go vegan misalnya. Mereka membuli kita, makan daging itu kejahatan gitu. Lebih sehat nggak makan daging. Kalau itu diyakini sebagai bentuk keyakinan dan mencela orang yang makan daging karena keyakinan tertentu, itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Sama kayak orang child free.
Lebih baik tidak punya anak daripada punya anak, karena punya anak merepotkan, bla bla bla. Dan dia meyakini orang yang tidak punya anak lebih bagus daripada yang punya anak. Dia meyakini itu. Maka ini bisa jatuh ke dalam kekufuran, dosa besar itu. Karena Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk memperbanyak anak. Tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi. Tiba-tiba ada orang mengkampanyekan, ayo child free, mengkampanyekan, bahkan membuli wanita-wanita yang ingin punya anak. Tapi kalau itu pilihan pribadi karena alasan kesehatan, saya nggak makan daging. Oh, kenapa Pak? Makan daging Pak? Kolesterol. Monggo. Karena kolesterol saya sudah 500, wah repot ini. Berarti kan bukan karena meyakini itu tidak boleh, tapi karena alasan kesehatan. Atau ada pasutri menikah, udah sepakat mereka berdua, yuk kita nggak usah punya anak, yuk. Sepakat mereka, dan ini untuk pribadi. Kenapa mereka memilih nggak mau nikah? Ya alasan tertentu yang itu tidak ada dengan keyakinan pribadi. Tidak cuman karena alasan kesehatan atau alasan yang lain yang itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Pilihan pribadi boleh, yang nggak boleh mengkampanyekan, ngajak orang, bahkan mengatakan ini lebih utama daripada punya anak. Ini bisa menyelisihi sunnah Nabi yang tadi, dosa besar. Tolong bedakan antara pilihan pribadi karena alasan medis dan lain-lain dengan alasan apa? Pokoknya ini lebih utama. Nah, itu repot. Ya, kasihan aja saya bagi orang yang nggak suka makan daging itu. Karena tubuh manusia itu harus dipenuhi protein hewani. Ada vegetarian, ada vegan. Kalau vegan itu lebih ekstrim. Setahu saya lebih ekstrim. Vegan itu dia nggak mau makan apapun yang berasal dari hewan, Pak. Susu sapi nggak mau, telur nggak mau, apapun yang berasal dari hewan nggak mau. Maunya betul-betul murni tumbuh-tumbuhan dan semisalnya. Kalau vegetarian nggak makan daging, cuman minum susu masih oke, telur masih oke. Seingat saya begitu bedanya. Yang lebih ekstrem itu vegan, betul-betul tidak mau mengkonsumsi apapun dari hewan. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, itu menurut penelitian bisa berbahaya untuk tubuh, karena tubuh kita butuh protein hewani. Makanya kita belajar 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya ada apa Pak? Ada susu. Demikian, wallahu taala wa a'lam. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.